tentang loop dan sebagainya itu supaya sinambung dengan yang sebelumnya itu. Jadi ini grafik memang bisa tersendirikan ya. Jadi saya berikan di akhir saja. Grafik merupakan bagian yang cukup penting dari pengolahan data ya. Di awal biasanya grafik digunakan sebagai data exploratory. Jadi melihat kesan kasar ya, kesan awal dari sebuah data. Mungkin data itu simetri, mungkin mempunyai sebaran yang skew, ya, jadi sebarannya mungkin simetri, sebarannya mungkin menceng, itu dilihat di awal analisis sebelum melakukan perhitungan-perhitungan analisis statistik. Kemudian juga grafik itu digunakan di akhir dari sebuah proses analisis. Bedanya kalau di awal itu adalah kepentingan dari statistisi, kepentingan dari pengamat, si peneliti. Sedangkan di akhir biasanya adalah grafik yang digunakan untuk menyajikan hasil kepada pihak yang memerlukan. Mungkin kalau Anda menjadi seorang konsultan statistik, maka disampaikan kepada klien, hasilnya di samping analisis secara numeris, juga secara grafis. Nah, biasanya secara grafis ini memberikan kesan yang lebih mudah untuk diterima. Ya. Nah, ini kira-kira kepentingan kita belajar grafik di dalam statistika. Ada berbagai macam grafik yang bisa dibuat ya, dari yang sederhana seperti histogram, kemudian stem ya, kemudian pie. Nah, yang umum dipakai ini yang paling banyak saya kira nanti adalah menggunakan plot. Plot itu bentuknya adalah absis ordinat. Ya. Ya, mungkin sebagai introduction sebelum saya ke plot ya, mungkin ada beberapa yang bisa kita coba kalau misalkan membuat histogram seperti apa, kemudian pie, kemudian juga dia stem and leaf. Jadi stem and leaf ini paling paling kasar, data paling kasar. Coba misalkan saya gabungkan dengan ini adalah data ya tentang terjadinya gempa dalam skala Richter yang terjadi di Jepang. Diambil dari catatan gempa di Jepang. Anda bisa search di Google ya tentang intensitas gempa Jepang. Nanti Anda akan dapat data-data yang mungkin kira-kira datanya nanti seperti ini. Panjangnya berapa ini? Kalau secara kasar orang ingin tahu apakah datanya itu menceng atau simetri. Yang paling sederhana adalah menggunakan stem. Maka kita akan dapat gambaran ya bahwa di sebelah kiri ini adalah namanya stemnya atau tangkainya.
kemudian di sebelah kanan adalah para daun ya. Jadi 0 daun, 0 daun. Jadi nanti ada terjadi satu skala Richter 0, 1,0 sebanyak 2 kali. Ini mungkin bisa kita cari ya. Ini ada yang pertama 1, masih ada lagi 1 yang lain ini misalnya ya. Jadi terjadi 2. Kemudian ada terjadi 1,1, 1,1 lagi, 1,2, 1,2 dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah sampai 1,9 tentunya pindah ke 2. Jadi 2,3,4, itu ya. Nah, ternyata ini kalau kita lihat, kalau kita pasangkan sebuah garis mulus di sini ya, dari 8 kemudian melengkung sampai 9 sini, nampak bahwa kejadian gempa ini skew, artinya intensitas di atas 4 itu sudah kecil ya. Intensitas di atas 4 itu sedikit kejadiannya. Jadi distribusi kejadian kekuatan gempa, intensitas gempa itu tidak simetri. Jadi kejadian yang lebih sering adalah skala kecil, kemudian skala besar ini adalah sedikit kejadiannya. Kemudian ada juga grafik pi ya, lingkaran. Kalau grafik pi itu biasanya untuk memperlihatkan atau menggambarkan proporsi kejadian. Misalnya kendaraan ya, ini saya isi ini sepeda motor gitu ya, saya pendek. Kemudian minibus, kemudian mungkin apa ya, bus gitu ya, bus. Pakai ini ya karena dia string. Kemudian yang ini truk. Ya mungkin 4 saja sebagai contoh. Kemudian katakanlah jumlahnya itu sama dengan motor itu 10.000 misalnya. Kalau minibus ini mungkin 7.000. Kemudian kalau bus ini 5.000. Truk mungkin 4.000 gitu ya. Kemudian pi antara jumlah dengan kendaraan. Jadi, seperti itu. Nah, mungkin Anda nanti bisa mencari opsi-opsi dari argumen yang lain ya, supaya gambarnya mungkin lebih bagus ya. Apakah arsirannya begitu ya. Di ini kan bentuk paling sederhana ya, default saja. Mungkin supaya presentasinya muncul, angka-angkanya muncul dan sebagainya, misalnya itu bisa dicoba ya, di help. Tanda tanya pi, nanti seperti apa munculnya. Kemudian apalagi histogram ya, histogram. Ya misalnya gempa ingin ditampilkan dalam bentuk histogram. Ya, seperti ini. Ya mirip-mirip juga dengan
stem ya. Jadi kejadian di 5 itu tidak ada, 0 ini bolong. Kemudian ini yang paling banyak adalah di skala-skala kecil. Dari dia skew to right ya. Skew to right. Ini adalah histogram. Dan histogram juga opsi yang lain banyak ya. Opsional argumennya banyak, nanti bisa dicari. Help list nanti akan muncul menu bantuannya untuk mengetahui lebih jauh tentang fungsi histogram. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang sering digunakan, yaitu plot. Nah, ini perlu saya bahas lebih banyak karena plot lah yang paling banyak digunakan. Plot adalah menggambarkan grafik dalam 2 dimensi, X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Kemudian titik-titik 4 ini adalah menyatakan opsional argumen, argumen yang boleh ada dan boleh tidak ada sesuai kebutuhan. Gunanya untuk mengatur tampilan ya, tampilan dari plot. Misalnya plotnya diberi judul, maka menggunakan main. Plotnya bentuknya adalah garis, maka type-nya adalah line. Kemudian judulnya hurufnya besar ya, artinya tebal gitu ya, tingginya cukup lumayan gitu, misalnya agak besar dalam artian tinggi ya, bukan huruf besar tapi besar secara fisik, maka bisa diatur text main. Kemudian mengatur sumbu datarnya, view-nya ya dibatasi, maka mengatur nama absisnya, label pada absis X lab. Kemudian di ordinatnya, labelnya Y lab. Kemudian view-nya di bagian absis dibatasi X lim. Kemudian di bagian ordinatnya Y lim. Kemudian tipe garis. Jadi garis itu ada garis solid, jadi nyambung terus tidak putus, tetapi ada garis putus-putus atau dash. Kemudian ada semi dash gitu ya, jadi putus titik-titik dan garis ya. Nah, nanti tipe-tipenya ada, bisa milih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian line width LWD itu ketebalan dari garis. Jadi garisnya mau digambar tipis atau tebal. Kemudian poin karakter PCH. Ini kalau jadi kalau line type ini kaitannya dengan type-nya line ya. Jadi tipenya garis, maka garisnya tipenya bisa dipilih di sini, mau dash apa mau solid atau kalau ketebalannya ya bisa diatur ya, ketebalan dari garis. Nah, kalau poin karakter kaitannya dengan type yang di sini, type-nya adalah poin. Kalau type-nya poin, maka poin karakternya juga bisa diatur. Mau seperti ini, mau karakter-karakter yang lain nanti bisa ya. Ya, mari kita coba aja. Oh ya, yang terakhir color. Ini color adalah warna dari grafik. Mungkin kita bisa coba saja ya.
Misalnya saya mendefinisikan katakanlah X itu berada di antara ya katakanlah min pi sampai pi gitu ya, min pi sampai pi. Kemudian misalnya 0,1 misalnya seperti ini. Jadi membuat jeda itu bisa ini ya. Jadi bisa membuat sekuen itu bisa didefinisikan jedanya atau bisa didefinisikan banyaknya titik. Kalau ini berarti jedanya nanti diawali dari min pi sampai terakhir pi. Selisihnya antara dua potongan itu adalah 0,1. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya X seperti ini, dimulai dari pi sampai, atau kalau lebih mudahnya pakai bilangan bulat mungkin X di antara min 4 sampai 4 ya, bagi sama dengan ya 1 itu aja. Nah, oh sorry. X sekuen, kurang sekuen. X-nya ini. Nah, lebih kelihatan ya. Jadi dimulai dari ujung min 4 sampai di akhir 4 dengan jeda 1. Tapi kita juga bisa mendefinisikan misalnya X itu sebagai sekuen 4 sampai min 4 dengan banyaknya 9. Jadi banyaknya 9. Atau kalau ini supaya berbeda saya coba pakai X1 ya, X1. Sehingga saya bisa membandingkan antara X dan X1. Keduanya sama, tetapi dibuat dengan cara berbeda. Yang satu dengan mendefinisikan jedanya, yang satu mendefinisikan banyaknya. Nah, setelah kita memiliki absis, kita coba definisikan ordinat Y. Misalnya saya definisikan sebagai 3x kuadrat dikurangi x kurangi misalnya 5 itu ya. Ya sekedar contoh saja. Nah, plot yang paling dasar itu adalah plot XY tidak pakai argumen yang lain ya. Jadi X-nya ini, Y-nya ini, kemudian kita plot X, Y. Kita lihat, jadi titik-titik ini adalah hasil plotnya ya, hasil plotnya. Kita mulai dari argumen pertama tadi tipe ya, tipenya. Jadi misalnya plot XY type sama dengan line. Itu tertulis seperti angka 1, tetapi itu adalah huruf L. Jadi nanti Anda berhati-hati ketika membaca coding dari R, karena mirip ya antara angka 1 dan L. Kalau huruf
Angka 1 seperti apa coba? Ya, mirip sekali ya. Ini angka 1 dan yang sebelahnya L. Tapi mempunyai efek yang berbeda. Ini kalau saya isi 1, misalnya di sini angka 1, ya disalahkan ini ya. Kalau ini saya isi angka 1. Ya, salah. Tapi harus saya isi L. Baru benar. Ini kalau tipenya adalah garis, maka seperti ini bentuknya. Kemudian kalau di samping tipe, saya bisa memberikan judul. Judul. Ya, ini. Nah, kalau judul ini dirasa kurang ya, kurang besar, kurang tebal, maka kita bisa menambahkan judulnya. Ya, supaya tidak terlalu lebar, typenya saya kurangi. Tujuannya supaya saya bisa memperlihatkan bagian yang lain. Berarti text main ya. Text main ini sama dengan misalnya 2. Ya apa? Apakah lebih besar? Ya, ternyata membesar ya judulnya. Jadi text mainnya membesar. Demikian pula nanti di cek ini ya untuk absis dan apa namanya cek label ya, cek label. Jadi bisa ditambah misalnya cek labelnya. Ditambah juga boleh di sini. Satu setengah. Ini dan Y-nya menjadi membesar. Kemudian apa lagi? X label. Pak ini saya hapus supaya lebih kelihatan ya. Ya, saya kira judul juga bisa saya hapus. Saya ingin fokus untuk memperlihatkan mengganti nama label. Secara default, kalau tidak disebut, maka label absis itu menggunakan nama variabelnya. Kemudian ordinatnya juga menggunakan nama variabelnya. Jadi labelnya di sini adalah X dan Y. Nah, ini bisa diganti. Misalnya kita bicara tentang input, di X sebagai input dan Y sebagai output misalnya. Berarti label X-nya adalah input. Sedangkan label di Y-nya ini adalah output. Di sini nanti ada input, ada output. Nah, nanti kalau labelnya ingin diperbesar, ya juga boleh ya digabung jadi apa tadi teks. Ini. Nah, ini bisa dikombinasikan ya, ada judulnya, ukuran labelnya diperbesar, kemudian X labelnya itu diganti juga, dan seterusnya. Jadi optional argumen itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung kebutuhan. Kita ingin men-set gambar ini, kanvasnya seperti apa. Gitu ya.
bisa diatur. Kemudian view atau pandangan juga bisa dibatasi. Misalkan saya ingin konsentrasi melihat titik minimumnya ya. Titik minimumnya itu sebenarnya kira-kira ada pada titik berapa? Apakah ada pada titik 0 gitu misalnya. Maka view ini bisa diperpendek ya. Jadi saya melihat misalnya fokus di antara 1 sampai 1. Jadi memplotkan X dan Y, tapi membatasi Y-nya, X-nya, kita batasi di antara min 1 sampai 1. Misalnya Anda menyelidiki tentang grafik yang memiliki titik maksimum di titik tertentu tetapi samar gitu ya, samar. Maka bisa di view dengan zoom itu, yaitu dilihat pada area yang pendek. Jadi Anda menduga misalkan, ini saya duga optimum atau titik ekstrim itu ada di antara min 1, 1. Maka saya fokus pada area tertentu. Nah ini, maka yang muncul hanya pada area min 1 sampai 1 saja. Ya, ini. Dia dibatasi. Jadi X-lim dan Y-lim adalah digunakan untuk membatasi pandangan atau view dari grafik. Kemudian line type tadi adalah terkait dengan bentuk garis ya. Jadi garis itu ada potong-potong, dash, ada yang solid. Jadi misalnya Y, kemudian type-nya sama dengan L, kemudian line type-nya ini bisa memilih ya, mungkin misalnya 3, kita bisa lihat bentuknya adalah titik-titik seperti ini. Kalau titik-titiknya kurang jelas ya ditambah dengan line width-nya. Misalnya berapa ini? 2 ya, barangkali cukup lebih bagus ya. Jadi seperti ini. Jadi tipenya garis, tipe garisnya itu 3, kemudian lebarnya 2. Ketebalannya 2. Nah, tentu line type ini bisa diganti-ganti ya. Kalau misalnya 4 seperti apa itu. Nah, sekarang kalau tipenya garis, maka pasangannya dengan itu ya, dengan LTY. Sekarang kalau type-nya itu adalah poin atau default-nya kan poin ya. Default-nya poin. Default-nya poin, maka kita bisa mengatur pitch-nya di sini. Atau poin karakter. Poin karakternya itu apa? Misalnya poin karakternya itu nah itu ya. Misalnya kita membuat sebuah percobaan, nanti akan kita
lihat ya, membuat beberapa grafik dalam satu kanvas. Misalnya Anda membuat sebuah percobaan, diberi nama percobaan A, B, C. Kemudian hasilnya diplotkan. Kemudian poin karakternya itu dia diberi simbol sesuai penelitiannya ya, penelitian A, B, C. Dan seperti ini. Maka bisa menjadi ini A gitu ya. Jadi akan kelihatan bahwa oh itu percobaan A. Nanti kalau menggambar dalam satu kanvas nanti oh itu B gitu, bisa seperti itu. Kemudian poin karakter juga bisa menggunakan angka ya. Angka itu menunjukkan bentuk. Jadi misalnya segitiga seperti apa. Kalau 1 itu default ya. Kalau 2 ini kalau tidak salah segitiga bentuknya. Kemudian mungkin kalau habis segitiga ya apa segi 4 mungkin positif gitu ya. Kalau 4 beda lagi. Kalau 10 misalnya. Jadi seperti itu poin karakter. Poin karakter bisa menggunakan string langsung, literal, atau angka yang nanti akan dikonversi oleh sistem menjadi karakter tertentu. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga warna. Nanti grafik bisa diberi warna dan nanti kalau menggambarkan beberapa grafik dalam satu kanvas bisa diberi warna yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini, kemudian colornya kayak merah misalnya ya. Jadi defaultnya adalah hitam. Kalau diberi 0 tidak ada ya, hilang. Di putih. Kalau 4 nanti biru, hijau ya, dan seterusnya. Nanti silahkan dicoba untuk warna-warna. Ya, jadi membuat plot dengan argumen-argumennya saya kira sudah kita coba ya, sudah kita coba. Yang sering kita gunakan juga adalah membuat diagram pencar dari data berpasangan. Data berpasangan, misalnya kita ingin tahu tren ya, tren data berpasangan misalnya antara konsumsi keluarga dengan pendapatan misalnya ya. Jadi kalau pendapatannya tinggi, apakah konsumsinya juga tinggi, itu membuat tren. Nah, ini ada satu contoh yang saya ambil dari data yang sudah ada di sistem ya, namanya Fightful. Fightful itu apa ini? Dimensi Fightful. Fight kurang H. Ya. Fightful ini merupakan data yang memiliki 272 baris dan 2 kolom. Cukup banyak. Sehingga kalau akan melihat sedikit, ya caranya adalah dengan melihat head-nya atau tail-nya. Ya.
Kalau head itu melihat kepalanya, artinya beberapa data yang pertama itu ya, atau melihat ekornya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 data, kemudian 6 data yang terakhir. Nah, apa itu data Fightful? Ini banyak sekali digunakan di internet untuk penelitian-penelitian ya. Kalau Anda cari misalnya jurnal Fightful, maka akan muncul banyak tulisan yang menggunakan data Fightful. Ceritanya ini adalah data tentang erupsi sebuah geyser di USA. Ketika waktu tunggunya itu dinyatakan dalam waiting, kemudian erupsinya adalah tinggi semburan geysernya. Mungkin dalam ukuran meter barangkali atau sepertinya lebih ya, jadi feet mungkin atau apa itu. Jadi cukup tinggi. Kalau hanya 4 meter mungkin pendek ya. Sepertinya bukan dalam meter ini ukurannya. Jadi kalau waktu tunggunya makin lama, nampaknya tinggi semburannya juga makin tinggi. Nah, kalau ingin melihat trennya kan berarti harus diplotkan kalau kalau waktu tunggunya singkat seperti apa semburannya, dan kalau waktu tunggunya lama seperti apa. Kalau kita plotkan misalnya ya, plot Fightful. Datanya seperti ini. Karena plot default adalah titik-titik. Apakah bisa kita membuat plot dalam bentuk garis gitu ya antara eruption dan waiting? Kalau misalnya saya buat type-nya sama dengan L. Nah, ternyata sulit diinterpretasi ya. Ternyata sulit diinterpretasi. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah eruptionnya ini tidak terurut gitu ya, tidak terurut, sehingga kalau data pertama itu dari 3,679, jadi dari sini ya, data pertamanya di sini, itu terus data keduanya 1,854, turun ya ke belakang, kemudian naik lagi, sehingga bentuknya jadi ruwet. Nah, bagaimana cara membenahi supaya di sebelah kiri ya erupsinya yang paling kecil itu, kemudian nanti berpasangan dengan dia gitu ya. Jadi kalau 1,5 berpasangan dengan berapa itu. Jadi supaya berurutan. Lalu caranya ya, seperti yang saya tuliskan di sini ya. Jadi kita menggunakan fungsi order. Jadi order itu seperti ini ya. Misalnya saya mempunyai A, ini adalah 6, 3, 4, 6, 3, 4,
turun lagi ya, misalnya 2. Oke, misalnya 4 saja lah, 4 titik saja dulu ya, supaya tidak banyak-banyak. Kemudian B-nya ini adalah C 100, 300, 50, 125. Ya, seperti ini. Jadi A dan B ini sebenarnya sudah berpasangan ya. Jadi kalau 6 berpasangan dengan 100, 3 berpasangan dengan 300, 4 dengan 150, 2 dengan 125. Nah, bagaimana caranya mengatur supaya A ini menjadi urut, yaitu 2, 3, 4, 6. Kemudian B-nya juga mengikuti gitu ya. B-nya juga mengikuti, harus menjadi 2, kemudian 300, jadi 125, kemudian 300, kemudian 150, dan terakhir adalah 100. Jadi mengikuti ordernya A gitu ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya order A, kita lihat, artinya order A ini adalah menyatakan A kalau diurutkan maka adalah data keempat, data kedua, data ketiga, dan data ke-1. Jadi kalau saya menulis A, order A seperti ini, jadi di dalam A dengan elemen-elemen yang diorderkan. Artinya sama saja dengan mengurutkan A. Nah sekarang dengan cara yang sama, kalau B diurutkan berdasarkan ordernya A, seperti ini, nah maka B ini akan terurut sesuai dengan A yang sudah diurutkan juga. Ya. Jadi A yang sudah diurutkan ini 2, 3, 4, 6, maka B-nya menyesuaikan. 2 berpasangan dengan 125, 3 berpasangan dengan 300, 4 berpasangan dengan 150, dan 6 berpasangan dengan 100. Nah, sekarang kalau saya misalnya membuat plot A, B sama dengan L, tentu tentu akan ruwet juga ya, seperti halnya tadi. Tetapi kalau saya membuat order A ini, kemudian B-nya juga order plot A, order A, ini-nya juga pakai order A, B. Maka jadi berurut ya. Jadi mulai dari 2 berpasangan dengan 125, kemudian 3 berpasangan dengan 300, 4, seperti ini ya. Nah, maka dengan cara yang sama nanti fightful itu juga bisa kalau datanya banyak ya. Kalau saya mencontohkan dengan data 4 seperti itu, ini juga adalah
contoh yang sama tapi dengan data banyak ya. Ini adalah diurutkan. Jadi seperti ini. Kejadian yang ruwet tadi tidak terjadi. Jadi trennya sekarang kelihatan bahwa kalau apa namanya, ini kan bisa diterjemahkan sebagai apa tadi, eruption ya, eruption. Kemudian ini adalah waiting time-nya. Jadi kalau erupsinya besar ya waktu tunggunya besar, atau sebaliknya waktu tunggunya besar erupsinya juga besar. Di trennya sekarang jadi kelihatan. Maka ketika kita melihat data berpasangan, ketika melakukan plot ya hati-hati saja. Hati-hati saja supaya absisnya itu berurut ya. Absisnya berurut, kemudian ordinatnya mengikuti. Pasangannya harus mengikuti. Nah, saya kira sampai pada tahap latihan ya, mengatur grafik dengan opsional argumen. Tadi sudah saya sampaikan opsi-opsinya, cara mengaturnya, ada type-nya, ada line width, dan seterusnya. Ini dicoba sebelum saya lanjutkan ke grafik 3 dimensi. Sambil Anda berlatih, saya tayangkan presensi hari ini. Sudah nampak barcode-nya? Oh, sudah ya, sudah jalan. Mute sebentar.
Ada yang mengangkat tangan, Syair David? Apa ada yang akan ditanyakan atau apa? Pak, mau tanya Pak. Ya. Kalau misal tadi yang tentang pewarnaan itu Pak, kalau di R biasa itu bisa nggak sih kayak kita ngasih warnanya tapi berdasarkan kelompok tertentu gitu Pak? Misal warna merah buat kelompok A, warna biru buat kelompok B, dan seterusnya gitu. Maksudnya nanti beberapa grafik dalam satu kanvas gitu ya? Iya, iya. Nanti akan kita coba ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Saya masih share screen ini ya. Iya Pak, masih Pak. Masih ya, oke. Masih Pak. Baik, saya lanjutkan ke grafik 3 dimensi dulu ya. Nanti membuat grafik dalam satu kanvas, beberapa grafik sebentar lagi akan kita sampai. Di dalam grafik 3 dimensi ada 2 fungsi yang bisa digunakan. Yang pertama perspektif. Jadi ini melihat perspektifnya. Jadi melihat fisik ya, secara fisik dilihat dari samping, kanan, kiri, kemudian bisa dirotasi, rotasi horizontal, rotasi vertikal. Kemudian kalau kontur itu adalah melihat potongannya, potongan dari potongan horizontal ya, potongan horizontal. Nah, biasanya kontur ini nanti untuk mempelajari sifat dari naik turunnya kurva, dari bentuk potongannya. Kalau misalnya Anda menebang kayu besar gitu ya, kayu besar, kalau belum dipotong kan tidak tahu ini di dalamnya ini sebenarnya ada lubang atau tidak. Tetapi kalau Anda tahu konturnya, potongannya, maka akan terlihat, oh di sana ada lubangnya. Walaupun kelihatan utuh, ternyata di tengah ada lubangnya. Ini kalau sudah dipotong. Jadi kontur kira-kira seperti itu. Memotret dari atas bentuk secara keseluruhan dari kontur. Baik, langsung ya ke soalannya. Kalau misalnya saya mempunyai X itu, saya ganti ya X-nya tidak apa-apa. X-nya itu adalah sekuen dari min P sampai P, kemudian jedanya misalnya 0,1 ini. Kemudian saya define Y sama dengan X. Sama ya. Kemudian Z-nya, ini kita manfaatkan fungsi yang ada di R. Jadi untuk mengeplotkan 3 dimensi, berarti kita harus mempunyai absis, mempunyai ordinat, dan mempunyai nilai fungsi 3 dimensi untuk setiap pasang ordinat. Setiap pasang absis dan ordinat. Jadi setiap pasang X dan Y harus diketahui. Maka yang terbentuk nanti nilai fungsinya adalah seperti matriks gitu ya. Bentuknya matriks. Jadi ada X sebagai baris, komponen baris, kemudian Y-nya nanti sebagai komponen kolom. Kemudian isi dari matriks itu adalah nilai dari fungsi sesuai dengan pasangannya. Jadi kalau X1 ketemu Y1, maka di dalam matriksnya menjadi Z11. X2 ketemu dengan Y1 akan menjadi Z21 dan seterusnya sampai yang terakhir.
Nah, kita memanfaatkan fungsi outer. Misalnya kita ingin menjumlahkan x kuadrat dengan y kuadrat. Ya. Ini adalah fungsi yang dikenakan, ya. Jadi outer itu mengerjakan antara x kuadrat dengan y kuadrat terhadap penjumlahan. Ya, artinya x kuadrat ditambah y kuadrat meliputi seluruh pasangan x dan y. Kemudian kita bisa melihat perspektifnya. Perspektif antara x, y, dan z. Seperti hammock, ya, hammock, tempat tidur yang digantung lah gitu ya, karena dia memang bentuknya parabola. Kemudian nanti pandangan samping sudut horizontal dan vertikalnya ini bisa diatur. Bisa diatur antara theta dan pi. Dan nanti silahkan dipelajari aja. Kalau diubah tetanya saja yang berpengaruh apanya. Kalau diubah pi-nya saja yang berpengaruh apanya. Sehingga nanti Anda bisa paham, ya. Yang berubah itu apanya. Jadi ini adalah untuk memutar horizontal dan vertikalnya. Kemudian nanti tentu ada coloring, pewarnaan dan sebagainya, itu juga berlaku di sana. Silahkan nanti dieksplorasi lebih jauh. Berikutnya kalau menggambarkan fungsi pelana, ya, ini fungsi pelana. Ya, tadi sudah membuat set, sekarang membuat set-set. Supaya berbeda dengan set, ya. Misalnya outer juga sama, ya. Mungkin saya ambil aja di atas. Nah, ini set outer sama x kuadrat ini, hanya ini minus. Nah, seperti ini. Kemudian saya bisa perspektif antara XY dengan ZZ. Ya. Kalau hanya dilihat dari depan, ini kan tidak kelihatan sadelnya, ya, tidak kelihatan sadelnya. Tapi kalau mungkin saya putar begitu, ini ya, jadi kelihatan ini sadel dilihat agak dari bawah gitu, ya, agak dari bawah. Mungkin nanti bisa menggunakan yang lain. Kemudian kontur adalah melihat potongan tadi. Kontur dari set, ya. Dari set dulu, misalnya dari set, kemudian nanti baru dari set. X, Y, Z. Jadi dia adalah bentuknya parabola dengan titik minimum, ya, titik minimum, sehingga kita lihat bahwa
potongannya makin ke tengah makin kecil. Potongannya makin ke tengah makin kecil karena di tengah adalah titik minimum. Tentu berbeda dengan konturnya saddle. Kalau konturnya saddle kita lihat yang sebagian ini adalah minus 8, minus 6, minus 4, 2, berarti naik ini. Dari sini naik, ya. Ini juga naik, tetapi yang ini turun. Yang ini dari 8, dari positif turun, dari 8 positif turun ya, 6, dan 2, 0. Jadi namanya saddle itu pelana kuda ya, yang kita duduki di bagian depan dan belakang itu adalah turun dari atas turun, kemudian ekstrim di tempat kita duduk, kemudian ke belakang naik lagi. Tetapi yang di samping itu adalah dari bawah ya naik, kemudian ekstrim di tempat duduk kita juga. Ini kira-kira gambaran dari saddle. Kalau dipotong konturnya seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke membuat mungkin ke membuat grafik lebih dari satu dulu ya. Membuat beberapa plot dalam satu gambar. Ya, tapi akan lebih baik. Yang akan saya contohkan fungsi densitas. Jadi langsung aja fungsi densitasnya dulu ya. Di dalam fungsi peluang nanti ada 4 hal yang bisa dieksplorasi, yaitu densitasnya, kuantilnya, peluangnya, dan nilai random. Mungkin untuk saat ini nilai random belum Anda gunakan ya. Jadi nilai random itu digunakan kalau Anda sudah melakukan simulasi statistika. Itu nanti membutuhkan sekali randomize. Untuk saat ini 3 ini, densitas, kuantil, dan peluang. Densitas adalah menyatakan tinggi kurva di suatu absis atau kuantil tertentu. Sedangkan Q, kuantil, ini nanti menyatakan titik absis, ya, titik absis dengan peluang kumulatif tertentu. Kemudian probability P adalah peluang kumulatif dari minta hingga sampai titik tertentu. Jadi untuk mencari densitas, kuantilnya harus diketahui. Untuk mencari kuantil, peluangnya harus diketahui. Untuk mencari peluang, kuantilnya harus diketahui. Oke, kita coba aja langsung praktekkan ya. Ini contohnya ya, misalnya di norm X0. Berarti menyatakan nilai densitas pada titik kuantil X0 untuk distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi 1 atau distribusi normal standar. Nah, di R ini kalau min dan standar deviasi tidak disebut, maka nilai default yang akan diambil yaitu minnya 0 dan standar deviasi 1. Jadi kalau tinggi densitas normal di titik 0, ya, min sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1, ini sama hasilnya dengan tanpa disebut. Karena itu adalah nilai default. Nah, kemudian tadi kita sudah memiliki X itu
kita ganti aja ya, X ini adalah sekuen dari min 4 sampai 4. By 0,01. Nah, seperti ini. Kemudian Y sama dengan densitas normal dari X. Nah, artinya berarti X dari min 4 sampai 4, kemudian Y-nya adalah tinggi fungsi normal, tinggi densitas normal standar, karena tidak menyebut min dan standar deviasinya. Kalau kita lakukan plot X, Y, kalau tipenya kita sebut atau kalau kita tambah ini kurva normal. Dengan cara sama nanti fungsi chi-square misalnya ya. Berarti mencari D cis itu densitas chi-square. Kemudian kalau mencari apa namanya peluangnya ya, peluang kumulatif berdasarkan X. Jadi misalnya P, katakanlah Px ini adalah P norm dari X, maka dia adalah menyatakan peluang kumulatif sampai dengan titik masing-masing titik X. Sehingga kalau kita plotkan antara X dan Px-nya, ya ini X dan Px seperti ini. Ya. Jadi ini peluang normalnya. Nah, kemudian kalau membuat grafik jendela baru, maka WinGraph. WinGraph adalah membuka jendela grafik baru ya. Di yang lama masih ada di bawah ini, kita perhatikan itu. Kemudian saya membuat plot peluangnya seperti ini. Nah, apa maknanya antara dua grafik ini ya? Kalau kita lihat, jadi luasan di bawah kurva ini itu secara kumulatif didaftarkan di sini itu ya. Kalau 0 ini akan berhubungan dengan setengah. Kita bisa membuat misalnya garis mendatar ya, dan garis mendatar sama dengan setengah. Kemudian vertikal 0. Ini kita lihat di titik 0, maka peluang kumulatifnya adalah setengah di sini. Ya. Jadi adalah luasan dari min tak hingga sampai dengan 0 di sini. Nah, ini luasnya setengah di sini. Ya. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bisa menjelajah untuk fungsi peluang yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggambarkan grafik yang berbeda tetapi dalam kertas yang sama? Misalnya kita sama-sama membuat peluang distribusi normal ya. Ini membuat beberapa plot dalam satu gambar. Jadi ini ada yang satu distribusi, oke, ada yang
ini yang 101, jadi normal 01, yang satu normal 11. Jadi artinya mu-nya itu bergeser ya, mu-nya berbeda 1. Nah, karena mu-nya bergeser 1, maka di normal 01, normalnya adalah absisnya min 4 sampai 4. Kemudian yang di normal 11, normalnya atau wajarnya ya, wajarnya absisnya adalah min 4 sampai atau min 3 sampai 5 itu ya. Karena supaya range-nya cukup gitu ya. Jadi yang ini bergeser 1 ke kanan gitu ya. Nah, maka daerah asal bersamanya itu adalah unionnya. Union antara min 4 sampai 4 dengan min 3 sampai 5. Maka menjadi min 4 sampai 5. Kita definisikan ini ya. Jadi kita definisikan X-nya ini. Boleh kita tutup, kita gunakan 1 dulu aja. Ya. Kemudian kita definisikan Y1-nya, misalnya densitas normal ya, dari X kemudian yang pertama standar ya, yang normal standar. Nanti yang Y2 ini berarti B normal sama X, tetapi yang berbeda adalah minnya ya, min sama dengan 1. Standar deviasinya bagaimana? Sama dengan yang atas, boleh disebut, boleh tidak. Nah, sekarang persoalannya ketika melakukan plot bisa kita perhatikan ya. Jadi plot yang pertama, plot misalnya X, Y1. Kemudian tipenya juga garis, kemudian colornya sama dengan merah. Ini. Kemudian untuk mengplot grafik yang kedua, ini adalah harus pesan dulu, yaitu parameter new baru sama dengan true. Artinya grafik yang akan ditulis berikutnya itu jangan grafik yang lama jangan dihapus gitu ya. Artinya dituliskan di atasnya. Kita akan ngeplotkan X dengan Y2. Kemudian warnanya berbeda ya. Warnanya kita buat misalnya 3. Tapi nanti Anda perhatikan Y-nya beres atau tidak ya. Nah, ini bergeser 1 gitu ya. Jadi yang merah ini yang pertama, kemudian yang hijau ini adalah yang kedua. Nah, ini kebetulan ya skala antara X dan Y-nya sama. Kalau skala antara X dan Y-nya berbeda, maka perlu ada penyesuaian yang kita mengatur di X limit dan Y limit. Gitu. Jadi mungkin bisa kita coba kalau range-nya berbeda ya. Oke, misalnya kita coba saja X1-nya Y1-nya
Ini misalnya normal standar, katakanlah begitu. Kemudian Y2-nya, ini min-nya 1, variannya misalnya 4 gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang kalau kita plotkan ini dulu, merahnya, kemudian pesan ini, kemudian kita plotkan Y2-nya, kita perhatikan. Nah, sekarang kelihatan ya, Y-nya jadi tidak beres ini, tumpang tindih, tidak jelas. Ya. Maka kita harus men-set Y-nya. Misalnya mau dari berapa sampai berapa itu ya. Kita lihat di ininya. Nah, misalnya ini 0 sampai setengah ya mungkin cukup ya. Jadi misalnya kita ulangi mengplot ini dengan limit Y-nya itu sama dengan ini dari 0 sampai 0,5. Kita lihat, jadi ini terpesan 0 sampai 0,5 ya. Ya, tidak apa-apa, ini agak turun sedikit. Nanti kalau mau disesuaikan lagi juga boleh ya. Nah, kemudian kita memesan baru. Nah, seperti ini. Kita ngeplotkan yang kedua, tapi harus dengan Y limit yang sama ya. Y limit sama dengan C 0 sampai 5. Seperti ini. Jadi Y limitnya disamakan dari 0,5, 0,5. Karena kalau X-nya bagaimana? X-nya sudah sama ya, X-nya sudah sama. Nah, sehingga akan nampak jelas seperti ini ya. Jadi perbedaannya kalau yang normal standarnya seperti ini, jangan kalau min-nya 1 dan variannya 4 atau standar deviasinya 2 menjadi berbeda gitu ya. Ini supaya gambar ini menjadi betul-betul mewakili kondisi sebenarnya, maka limit-limit dari absis dan ordinatnya harus disamakan. Ini X-nya kebetulan sudah sama ya. Nanti kalau X-nya berbeda, ya sama, harus di X lim-nya harus disamakan. Y lim-nya harus disamakan. Apakah pertanyaan Syair tadi sudah terjawab dari sini? Berarti kalau misalnya kelompoknya ini kan 2 Pak kelompoknya. Berarti Ya. kalau misal kelompoknya 4, kita tinggal buat aja 4 kali gitu ya Pak? Ya, setiap kali par new T gitu ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, terus yang perlu diingat tadi, X lim, Y lim harus sama supaya gambar ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kalau Y lim dan X limnya itu tidak diatur, bisa jadi gambar itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Berarti nanti ngasih judulnya di salah satu aja ya Pak? Salah satu grafiknya. Oh betul, ya. Jadi misalnya memberikan, saya anukan sedikit ya. Misalnya saya mulai dari ya yang ini dulu. Nah terus ini tidak pakai judul. Nanti ini pakai, yang ini pakai judul misalnya ya. Nah ini tinggal ditambahkan nanti di sini. Main Pak. Nah, untuk titik-titik yang lain, misalnya label ini ya,
Ini bisa diabaikan dengan cara membuat label kosong. Jadi misalnya seperti ini ya. Saya hanya ngeplotkan satu aja dulu, misalnya seperti ini ya. Oke, saya ulangi dengan misalnya X dan Y satunya supaya tidak muncul gitu ya. Ini adalah X lab sama dengan blank. Y lab sama dengan blank juga misalnya gini. Nah, ini labelnya tidak ada. Nah, nanti labelnya dipasang misalnya di terakhir gitu ya. Di terakhir ini. Nah, ini misalnya di samping memasang judul misalnya juga memasang label misalnya ya. X-lab misalnya sama dengan apa? Kuantil. Kurang satu lagi ya, misalnya Y lab itu sama dengan apa namanya densitas. Jadi kuantil dan densitasnya akan tercetak cukup sekali saja. Yang tidak dicetak ini diberi blank ya, diberi blank. Ya, saya kira Anda bisa eksplorasi lebih jauh ya. Kalau perlu bantuan dari sistem itu tinggal tanda tanya. Tanda tanya nanti perintahnya diketik maka akan masuk ke menu help system. Saya kira ini ya, kalau masih ada yang akan didiskusikan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya berhenti sampai di sini. Ada yang belum presensi? Coba saya cek attendance ya. Cek attendance. Ya, saya kira clean, semua sudah presensi. Baik, kalau memang tidak ada yang diskusikan, nanti saya akan memberikan kuis mungkin untuk mengiringi belajar UTS. Untuk saat ini Anda tugasnya dari asisten dulu ya, daripada nanti ada tugas dari saya, dari asisten gitu. Jadi dari saya nanti untuk menemani belajar UTS. Cukup sekian ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, silakan.